Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam untuk pemirsa yang menyaksikan video ini, dan terkhusus kepada mahasiswa Magister Hukum yang mengikuti kuliah daring Filsafat Hukum, program Magister Hukum Pascasarjana Universitas YAPIS Papua, yang pada periode ini disampaikan oleh Dr. Ahmad Ifairah Warin SHMH. Saudara-saudara kalian, kita bicara tentang filsafat hukum. Tentu yang memiliki background S1 hukum sudah memiliki pemahaman apa itu filsafat hukum, karena mata kuliah ini juga dipelajari di dalam di program sarjana hukum, yaitu di S1 hukum. Jadi saudara-saudara tentu sudah memiliki paradigma. Ya, bagi yang belum pernah membaca atau mendengar tentang filsafat hukum, dapat membrowsing, bisa di YouTube, bisa di Google dan sebagainya. Banyak para ahli yang menyampaikan materi tentang filsafat hukum dan sudut-sudut pandang mereka tentang filsafat hukum. Di sini saya sebagai dosen filsafat hukum untuk program Magister Hukum Universitas YAPIS Papua mengajarkan tentang filsafat hukum dari sudut pandang yang saya miliki, sudut pandang yang saya pahami, yang saya berharap berbagi dengan saudara dan kita diskusikan, kita membongkar pemikiran-pemikiran kita, sudut pandang kita tentang filsafat. Kita berbicara tentang filsafat hukum di S1 tentu berbeda dengan S2. Di S2 kita kepada tataran lebih pada kita mengkaji secara teoritis, ya. Kita coba mengkritisi, menggali, memahami teori-teori yang aliran pemikiran hukum yang ada, yang telah ada, dan bahkan harapannya kita bisa menciptakan dan menemukan teori-teori baru terkait dengan filsafat hukum untuk menjawab permasalahan-permasalahan hukum yang ada khususnya secara lokal, nasional maupun secara global. Pemikiran-pemikiran hukum inilah yang akan kita kaji. Yang pertama, untuk sebagai refleksi terhadap saudara-saudara yang telah mempelajarinya, tentang istilah filsafat hukum. Istilah filsafat hukum ini tentu banyak, ya, sesuai dengan bahasa dari sebuah negara, suatu bangsa, atau bisa juga menurut bahasa-bahasa daerah, ya. Istilah filsafat hukum ini, istilah lain adalah bisa Anda browsing, cari di Google Internet, yaitu dengan kata legal philosophy. Yang kedua bisa dengan philosophy of law. Yang ketiga filosofi dari bahasa Arab dengan sebutan falsafah. Filsafat ini yang kita pahami bahwa dia berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia. Philo adalah cinta, sophia adalah kebijaksanaan. Ini adalah suatu kebenaran, suatu paradigma juga. Bisa jadi saudara juga tidak sepakat, ya, kita juga tidak sepakat dengan apa yang dimaksud dengan filsafat, yaitu cinta atas kebijaksanaan. Kita juga bisa memiliki definisi yang berbeda, pemahaman yang berbeda, dan memiliki istilah yang berbeda. Tapi esensinya yang kita mau kaji adalah sama, ya. Kita berbicara tentang filsafat, ya. Kalau kita mengkaji ini, kita lihat sudut pandang dari istilah filsafat, yaitu cinta atas kebijaksanaan. Maka sesungguhnya cinta atas kebijaksanaan adalah saudara-saudara memiliki perspektif tentang hukum ini yang dilakukan secara terus menerus, kecenderungan saudara untuk bijaksana dalam menyelesaikan masalah hukum, memberikan pandangan-pandangan tentang hukum, maka saudara telah menjadi seorang filsuf, ya. Saudara sedang berfilsafat, ya, bahwa saudara mencari solusi-solusi terhadap hukum, maka saudara memberikan rasio, paradigma, ilmu pengetahuan yang saudara miliki untuk menyelesaikan tersebut, maka saudara telah berupaya untuk berfilsafat. Oleh sebab itu, dalam perkuliahan kita ini, kita mencoba untuk memahami istilah filsafat ini, pemahaman tentang filsafat hukum ini lebih dalam lagi, ya. Saudara-saudara sekalian, bahwa selain istilah, untuk refleksi kita juga apa yang kita maksud dengan filsafat hukum. Filsafat hukum ini tentu definisinya banyak juga dari berbagai macam ahli pemikiran hukum, ya. Bahkan saudara juga bisa memberikan definisi tersendiri tentang filsafat hukum, karena saudara adalah praktisi hukum yang sudah juga belajar tentang hukum. Jadi saudara juga bisa memiliki definisi tentang filsafat hukum. Dan itu semua adalah masing-masing dengan sudut pandang, dengan pengalaman-pengalaman empirisnya, dengan rasio yang digunakannya,
kemudian dia menemukan sebuah kebenaran. Kebenaran itu dia definisikan baik dalam bentuk konsep hukum maupun dalam bentuk teori-teori hukum, atau kemudian dalam hal-hal praktis untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum. Misalnya Gustav Ruprecht mengatakan bahwa filsafat hukum adalah cabang filsafat yang mempelajari hukum yang benar. Berarti sudut pandang dia bahwa sesungguhnya ada filsafat ini adalah filsafat hukum. Di dalam hukum ini ada sesuatu yang tidak benar. Jadi kita berfilsafat adalah kita mencoba untuk menemukan yang benar. Kita menemukan kebenaran-kebenaran dari filsafat itu sendiri. Jadi kita mencoba untuk menggali, mencari esensi dari kebenaran, di mana itu adalah, misalnya Anda mengenal kebenaran, maka di mana kebenaran adalah kebenaran lagi. Karena sesungguhnya Maha Pembenar dan Maha Benar adalah yang menciptakan manusia dan jagat raya dan isinya. Oleh sebab itu, maka semua yang Anda peroleh bukanlah yang absolut, karena absolut hanya milik Tuhan Yang Maha Kuasa, karena semua yang terjadi dalam pemikiran dan tindak lanjut kita adalah semua relatif. Semua dapat berubah sesuai zaman pemikirannya, sesuai dengan kondisi yang dihadapi, sesuai dengan ilmu yang ditemukan, sesuai dengan pengalaman empiris dan hasil-hasil kerja yang dimiliki. Maka setiap ahli memiliki pengertian dan pemahaman yang berbeda, tapi memiliki garis merah yang sama tentang filsafat hukum. Lengmers mengatakan bahwa filsafat hukum adalah pembahasan secara filsafat tentang hukum. Jadi kita mencari esensi daripada hukum. Ya, di balik esensi, di atas nilai. Esensi berbicara tentang inti dari suatu hal, suatu masalah terkait dengan hukum. Maka kita bicara tentang esensi. Kita bicara tentang nilai, karena di atas nilai itu ada supranilai, di atas supranilai ada supranilai, dan tak terhingga. Itu menunjukkan bahwa batasan ilmu pengetahuan manusia itu terbatas dan ilmu Tuhan itu tak terbatas. Karena ilmu Tuhan itu selaut sebanyak air, tak terbatas. Ilmu pengetahuan Tuhan, ilmu yang dimiliki Tuhan itu tak terbatas, dan ilmu yang dimiliki manusia itu terbatas. Oleh sebab itu, ada peluang kesempatan kepada manusia untuk mencari ilmu-ilmu Tuhan yang belum terungkap. Jadi kita mencoba untuk menemukan kebenaran dan ilmu pengetahuan yang belum terungkap. Yang sudah terungkap kita mencari di baliknya, kemungkinan ada di balik ilmu itu ada ilmu. Ya, di atas ilmu ada ilmu. Oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian, kita mengkaji filsafat hukum ini dengan berbagai sudut pandang. Itu adalah pandangan Lengmers. Sekarang adalah pandangan Brueging. Ya. Brueging mengatakan bahwa filsafat hukum adalah filsafat atau bagian filsafat yang mengarahkan, memusatkan refleksinya terhadap hukum atau gejala hukum. Jadi dia fokus terhadap hukum, lebih khusus lagi dia lebih fokus pada gejala hukum, gejala-gejala hukum. Ya, sebelum adanya masalah hukum, maka dia lebih pada gejala hukum. Jadi bagaimana filsafat itu mengatasi permasalahan hukum. Itu pandangannya Brueging. Kemudian pandangan Mahadi bahwa filsafat tentang hukum, filsafat itu adalah filsafat tentang hukum, tentang segala sesuatu di bidang hukum secara mendalam sampai ke akar-akarnya secara sistematis. Jadi filsafat hukum adalah cabang dari filsafat, dan filsafat hukum itu berbicara tentang hukum. Dan pandangannya Mahdi lebih kepada sampai ke akar-akar hal-hal terkecil, itu menjadi pandangan dari filsafat hukum. Kalau menurut pandangan saya bahwa filsafat itu adalah paradigma tentang esensi hukum secara hierarkis dari nilai-nilai, prinsip-prinsip, norma, dan kaidah atas hukum serta seluruh bagiannya. Jadi seluruh hal yang terkait dengan hukum itu harus kita meresponnya dengan sebuah paradigma. Jadi apa yang dipandang, bahkan pandangan saya ini pun adalah sebuah paradigma, dan paradigma itu bukan kebenaran. Apa yang disampaikan bukan kebenaran yang absolut, bukan kebenaran yang hakiki. Ya, termasuk pandangan Ruprecht, Brueging dan sebagainya, ya, termasuk Aristot dan sebagainya. Karena semua hadir berpikir pada zamannya, pada kondisi situasi yang terjadi, dari ilmu yang diperoleh, padahal yang diperoleh adalah sedikit. Ya, apa yang manusia peroleh adalah sedikit, yang sedikit itu yang diungkapkan. Oleh sebab itu bukanlah kebenaran yang esensial. Oleh sebab itu saya berpandangan bahwa kalau kita berfilsafat, kita berbicara tentang sebuah paradigma. Paradigma tentang apa? Tentang esensi hukum. Kita mencari nilai inti daripada hukum itu. Inti dari hukum itu adalah kita berbicara tentang nilai-nilai.
Nilai-nilai itu artinya di atas nilai ada supranilai, ada supranilai, supranilai hingga tak terbatas. Nah, di bawah nilai itu adalah kita bicara tentang prinsip atau asas, di bawahnya norma dan kaidah, atas hukum beserta seluruh bagian-bagiannya. Jadi kita berbicara itu. Itu terkait dengan definisi dari filsafat hukum. Tentu masih banyak lagi pemikiran para ahli filsafat, khususnya filsafat hukum. Berikutnya adalah tentang paradigma dalam filsafat hukum. Ya, ini yang saya tekankan. Lebih bahwa filsafat itu kita tentang paradigma. Sebelum itu, maka saya mengajak Anda tentang paradigma tentang Anda memahami filsafat hukum. Paradigmanya adalah yang pertama, dalam kita mempelajari filsafat hukum ini bukan hanya sebagai ilmu pengetahuan dan teori semata, tapi lebih daripada itu bagaimana apa yang kita pelajari itu dapat diimplementasikan, dapat diwujudkan di dalam praktik-praktik hukum, dalam kerja-kerja hukum, dan dan kita dapat dikembangkan lagi ilmu yang kita peroleh menjadi sebuah ilmu baru, menjadi teori baru, teori yang diperoleh menjadi teori-teori baru untuk merespon permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Ya. Jadi bukan hanya dipelajari hanya untuk kemudian mendapatkan nilai dan selesai, kemudian saudara menjadi seorang magister hukum, tetapi yang dipelajari itu untuk kemudian diimplementasikan, diwujudkan dalam saudara menghadapi masalah-masalah hukum dan menyelesaikan masalah-masalah hukum. Yang kedua adalah paradigma bahwa aliran dan pemikiran dalam filsafat itu, filsafat hukum bukanlah kebenaran yang absolut. Semua yang diungkapkan, semua yang diungkapkan adalah kebenaran-kebenaran relatif. Dia adalah kebenaran-kebenaran antara yang menjadi perantara untuk Anda menemukan kebenaran-kebenaran lain daripada kebenaran yang Anda temukan. Karena di balik kebenaran itu ada kebenaran yang esensi, yaitu kebenaran Tuhan yang Maha Kuasa yang menciptakan manusia dengan jagat raya dan segala isi yang ada di muka bumi ini. Jadi kita berpikir tentang hukum ini, ya, bukanlah sesuatu yang absolut. Bahkan ya di dalam undang-undang, bahkan konstitusi yang sudah dibuat oleh manusia itu adalah sesuatu yang bukan harga mati, bukan sesuatu yang paten, bukan sesuatu yang sudah selesai, ya. Itu semua sesuatu yang masih antara. Dia masih relatif, dapat berubah dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kondisi-kondisi yang ada. Oleh sebab itu, jangan Anda berpatokan. Aliran pemikiran dan teori terkait hukum, ya, itu hanya sebagai acuan, sebagai referensi untuk Anda melangkah mencari kebenaran yang lain tentang hukum. Paradigma yang ketiga adalah harus memiliki keberanian dan percaya diri akan pemikiran sendiri. Bahwa Anda telah memperoleh pengetahuan, khususnya pengetahuan hukum di S1, dan mungkin nanti di S2 Anda akan perlu dan akan lanjut di S3, ya. Dan tiap hari Anda perlu belajar tentang hukum, ya. Maka harus meyakini dan berani bahwa mengatakan bahwa apa yang saudara temukan itulah sesuatu yang sedikit, sesuatu yang belum paten, sesuatu yang masih absolut, masih relatif, ya. Sehingga kita harus berani dan percaya diri untuk mengungkapkan pemikiran-pemikiran yang kita miliki. Jadi dalam belajar ini jangan sampai kemudian saudara, apa yang saya sampaikan ini kemudian saudara telan semuanya, tapi saudara bisa mengkritisinya dan berpikir dengan paradigma saudara tentang filsafat. Ini adalah pengantar, ini adalah sebuah paradigma bahwa saudara harus muncul dengan paradigma yang lain, harus menemukan pemikiran-pemikiran lain, dan bahkan teori yang ada Anda harus bantah kalau memang bukan tidak tepat. Anda harus mencari sesuatu yang bisa menyelesaikan permasalahan menurut saudara, ya. Yang keempat adalah selalu menelusuri, mengungkapkan dan menyampaikan pemikiran-pemikiran baru, baik teori konsep hukum maupun teori hukum. Jadi apa yang kita pelajari kita harus ungkapkan, kita cari, telusuri, kita sampaikan pemikiran yang kita miliki kepada orang lain untuk kemudian diverifikasi, didiskusikan, kemudian dikaji apakah yang kita pikirkan adalah sesuatu yang tepat dan benar dan merupakan sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan dan sesuatu yang dapat
digunakan untuk menyelesaikan permasalahan, khususnya permasalahan hukum. Jadi harapannya, apalagi saudara tesis, harapannya Anda menemukan sebuah teori-teori baru. Itulah paradigma dalam kita belajar filsafat hukum dari pemikiran saya. Selanjutnya adalah itu sebuah paradigma. Selanjutnya karakteristik yang sudah harus miliki untuk menemukan teori baru, menemukan tentang konsep-konsep baru tentang hukum. Karakteristik yang pertama adalah kita berbicara tentang karakteristik yang holistik, ya. Jadi sini saya hanya mengungkapkan 4 karakteristik ini, ya. Ini sebuah paradigma. Jadi ada lagi, ya, Anda bisa menambahkan, ya, bahkan Anda bisa mengurangi. Jadi terserah dari Anda, yang penting Anda dapat mempertanggungjawabkannya. Jadi bisa karakteristik itu bisa 5, 6, 7 dan sebagainya. Silakan saja, ya, bahwa itu adalah sebuah paradigma, sebuah pemikiran, sebuah ilmu pengetahuan. Nah, di sini saya mencoba untuk mengajak saudara untuk kita menemukan teori baru, konsep baru itu dengan 4 karakteristik, ya, dalam seorang filsuf yang dimiliki, yaitu filsuf hukum, ya. Yaitu harus 4 karakteristik ini. Nah, ini menurut saya yang dominan yang Anda harus miliki, ya. Yang pertama adalah holistik, ya, menyeluruh. Jadi cara Anda berpikir tentang hukum itu bukan hanya sebatas dogma saja, hanya sebagai prinsip saja, atau hanya sebagai kaidah saja, ya, dan hanya terbatas pada hukum saja. Jadi hukum ini dapat, ya, hukum ini bisa dilingkupi oleh berbagai macam aspek kehidupan, ya, bidang hukum, bidang lain, yaitu dari perspektif politik, sosiologi, dari perspektif antropologi, bahkan dari perspektif teknologi, ya, bisa dilihat dari segala aspek kehidupan. Jadi kita menyelesaikan suatu masalah hukum, maka kita lihat multidisiplin, kita lihat dari disiplin ilmu lain, untuk kemudian menyelesaikan hukum ini dapat menyesuaikan untuk menyelesaikan permasalahan. Karena hukum ini mengatur segala aspek kehidupan manusia, maka dia harus dapat menyeluruh, melihat dari perspektif ilmu-ilmu lain, untuk hukum itu dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi umat manusia. Saudara-saudara sekalian, dalam karakteristik ini Anda harus miliki, Anda tidak batasi diri Anda dengan pemikiran yang Anda miliki, ya. Gunakan pemikiran-pemikiran lain sebagai referensi untuk menguji, mengklarifikasi ilmu yang saudara miliki. Karakteristik ini harus digunakan untuk menyelesaikan, karena suatu permasalahan itu, ya, bisa diselesaikan dengan berbagai macam sudut pandang. Yang kedua adalah karakteristik mendasar. Nah, mendasar ini dimaksudnya adalah harus berpikir kritis dan radikal, ya. Jadi saudara-saudara harus kritis terhadap suatu konsep hukum, teori hukum, ya, terhadap ilmu hukum. Terhadap apa yang saya sampaikan pun Anda harus kritis, ya. Nah, itulah cara berpikir seorang filsuf, ya. Jadi tidak ada kebenaran mutlak terhadap suatu konsep, suatu teori, ya. Dia adalah sebuah kebenaran antara. Karena sesungguhnya kebenaran hanya milik Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu yang harus kita yakini, bahwa apa yang disampaikan itu harus menjadi dasar bagi kita untuk kemudian mengatakan bahwa itu tidak benar. Setelah kita pelajari, maka kita bisa mengatakan itu benar, bisa juga tidak. Jadi harus ada sifat kritis terhadap segala sesuatu yang disampaikan terkait dengan hukum. Apa yang kita peroleh terkait hukum, yang dulu pernah kita peroleh di S1, itu kita bongkar dia, kita kritisi dia, apa yang sumber ilmu pengetahuan yang kita peroleh itu kita harus merefleksikannya, melihatnya, ya. Bahkan pemikiran-pemikiran para ahli, Aristoteles dan sebagainya di zamannya, itu kan dia berpikir pada zamannya, kondisinya dan sebagainya. Dia mencoba untuk berpikir di zaman kita, dan begitu pula kita saat ini. Yang kita sampaikan ini, kita berpikir tentang hal informasi yang kita peroleh di zaman kita, yang juga kita refleksi pemikiran-pemikiran orang-orang sebelumnya di zaman dulu, untuk kemudian kita menjawab
permasalahan-permasalahan yang akan datang. Ya, kita sudah berpikir berapa abad kemudian ke depan. Nah, itu harapan yang kita gunakan dengan karakteristik mendasar, kita kritisi dengan kondisi real yang ada. Nah, yang mendasar ini selain kritis adalah radikal, yaitu bahwa kita harus berani mengungkapkan sesuatu yang tidak lazim, tidak umum, ya. Nah, itu harus dipikirkan dan disampaikan, ya. Radikal ini adalah sesuatu yang memang benar-benar tidak umum disampaikan, ya. Bisa jadi juga Anda lebih ekstrim lagi cara berpikir dan menyampaikan konsep-konsep hukum atau teori hukum. Misalnya terkait dengan konsep hukum yang ada terkait, misalnya contohnya tentang korupsi, bahwa korupsi itu ya ada berpikir radikal, ya kita dimiskinkan saja itu yang korupsi. Nah, itu juga cara berpikir radikal. Wah, ini kita berantas, ya kalau dia korupsi ya dimiskinkan, diambil semua harta kekayaan yang dia peroleh dan dari hasil kejahatan tersebut, bahkan untung dari hasil kejahatan itulah yang kemudian diambil semua aset-asetnya, dimiskinkan yang bersangkutan. Nah, itulah sebuah paradigma yang radikal. Nah, makanya saya juga contohnya paradigma radikal adalah saya juga berpikir bahwa bagaimana kalau korupsi ini kemudian bukan lagi ya kita dekriminalisasi dia, kita bukan jadikan dia sebuah kejahatan, tapi dia jadikan sebagai piutang negara. Jadi seorang korupsi ya tidak perlu kemudian dia dipenjarakan, tetapi kemudian dikembalikan uang yang diambil dan dibebankan dia membayar 2 kali lipat. Tapi tidak diambil seluruh hartanya, tapi diambil sisa dari apa yang diperoleh, kemudian dia dibebankan untuk membayar 2 kali lipat atau 3 kali lipat, ya, dari apa yang diperoleh dengan diberikan hutang, piutang. Jadi setiap bulan ya dia harus menyicilnya kepada negara. Jadi yang bersangkutan tidak perlu harus kemudian dipenjarakan. Nah, itu cara-cara radikal dalam kita berpikir dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum. Tapi Anda juga memiliki solusi yang berbeda, misalnya tentang masalah korupsi tadi. Berikutnya adalah karakteristik spekulatif, yaitu berpikir inovatif, ya. Nah, pemikiran ini adalah bahwa saudara harus berani memunculkan ide-ide, gagasan-gagasan baru yang memang solutif, yang dapat menyelesaikan permasalahan dengan cara-cara yang kreatif, ya. Dalam hal ini kita harus berani berspekulatif bahwa konsep saya ini ya bisa jadi ya dimungkinkan mendekati kebenaran untuk dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi, masalah hukum yang dihadapi. Nah, contohnya tadi ya, memberikan piutang terhadap seorang koruptor. Harus spekulatif bahwa apa yang kita pikirkan ini adalah suatu solusi terbaik, sesuatu pemahaman hukum yang terbaik, ya. Inilah yang mencoba untuk kita kaji, dan bisa jadi apa yang diutarakan juga bisa dikritisi terkait dengan pandangan saya tentang memberikan negara sebagai koruptor jadi piutang, ya. Jadi dia tidak sekaligus membayarnya, tapi kemudian menjadi hutang yang tiap bulan dia cicil kepada negara, ya. Itu juga bisa dikritisi bahwa bisa jadi itu adalah dimanfaatkan oleh, jadi orang korupsi sebanyak-banyaknya dikembalikan, nanti kan dicicil, ya. Jadi kalau ketahuan ya kita cicil, tapi kalau tidak ketahuan ya beruntung, ya. Itu juga sebuah pemikiran yang radikal, yang mengkritisi, itu yang pemikiran mendasar. Tapi kita harus spekulatif bahwa apa yang kita pikirkan ini ya bisa menjadi solusi terhadap masalah yang dihadapi, dan kita mencari konsep-konsep hukum untuk meminimalisir hal-hal yang kurang dari konsep yang kita tawarkan. Yang karakter keempat adalah reflektif kritis, yaitu menganalisa nilai. Jadi karakteristik ini adalah bahwa paradigma filsafat ini adalah kita mengkaji ya di atas, karena kita filsafat bicara tentang esensi, maka kita menuju pada nilai, maka kita selalu menganalisa nilai. Nilai yang ada ini apakah nilai yang absolut, nilai yang benar? Karena sebuah nilai itu sebuah nilai yang baik, tapi apakah kemudian dia tepat untuk menyelesaikan permasalahan? Apakah tepat dengan kondisi yang sekarang? Ya, apakah tepat
dengan kewenangan yang dimiliki seseorang. Oleh sebab itu, maka di atas nilai itu ada supranilai yang saya sebutkan, ada supranilai, supranilai hingga tak terbatas. Nah, ini adalah disebut dengan reflektif kritis, ya. Kita mencoba melihat lagi konsep apa yang kita tawarkan itu apakah sudah benar, sudah tepat. Maka kita menemukan lagi, ya, mencari nilai-nilai lagi untuk mencari konsep atau teori yang tepat untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Berikutnya adalah dalam filsafat hukum ini, ya, ada 3 kajian dalam ilmu hukum yang ingin saya berbagi dengan saudara untuk kesempatan ini. Yang pertama adalah kajian normatif dogmatik, ya. Dalam filsafat hukum, dogma atau kajian normatif, ya, norma dan kaidah-kaidah yang ada dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan sebagainya, ya, ini adalah bagian daripada kajian filsafat hukum yang mana kita melihat, ya, produk-produk hukum yang ada ini apakah sudah tepat pemberlakuannya, sudah tepat atau masih kurang, ya, atau masih ada celah-celah yang dapat dimanfaatkan oleh para orang-orang yang pragmatis, orang-orang yang berpikir kriminal dan sebagainya. Jadi kajian dalam ilmu hukum ini ada 3 yang saya sampaikan untuk kita mengkaji, yaitu hukum dari perspektif asas, norma dan kaidah. Doktrin-doktrin yang ada apakah sudah merupakan sesuatu yang tepat. Nah, ini yang menjadi kajian daripada filsafat hukum. Yang kedua adalah kajian sosiologis atau kajian empirik. Nah, jadi di sini adalah hukum pada tataran realitas, bukan hukum sebagai sebuah norma, ada produk, tapi hukum pada tataran realitas. Bagaimana hukum itu direspon oleh masyarakat dan bagaimana hukum yang ada masyarakat itu direspon oleh negara. Ya, inilah yang kemudian kita ada namanya sosiologi hukum, ya, ada yang hukum adat dan sebagainya. Nah, itu kita pelajari untuk menjadi kajian ilmu hukum, ya, di dalam filsafat hukum, ya. Ketika ada kajian filosofis, nah, kajian filosofis ini adalah kajian dari perspektif esensi, ya, nilai, ya, jadi lebih pada melihat sebuah nilai, ya, yang tadi saya ungkapkan bahwa kajian filosofis ini, nah, dari kajian ilmu hukum itu kita lebih dominan melihat pada nilai-nilai, ya. Dari nilai-nilai itu maka kita akan menemukan teori-teori dan sebagainya. Akan ada teori-teori baru atau teori yang lama yang masih bisa efektif, atau kemudian teori lama kemudian disempurnakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Berikutnya adalah tentang masalah filsafat hukum yang dihadapi yang akan menjadi kajian kita, yaitu masalah klasik, ya, contohnya terkait dengan hakikat hukum. Apa itu hukum sebenarnya, esensi dari hukum itu apa, sehingga orang kemudian sulit untuk mendefinisikan. Bukan orang yang ada definisi hukum, tapi definisi itu tidak seragam, masing-masing dengan definisinya, yaitu, ya, jadi masalah klasik, ya, apa itu sebenarnya hukum, esensinya itu apa sih hukum itu, tujuan hukum itu apa, ya. Kemudian masalah berikutnya adalah keadilan, ya. Tujuan hukum ini kan ada macam-macam yang nanti kita kaji. Ada dari pemikiran etis, aliran pemikiran etis, aliran utilitis, bahkan dari pemikirannya aliran positivis, ya. Nah, itu kan aliran pemikiran tujuan hukum dari era klasik, ya. Tapi kalau yang modern, pandangannya Rudbrook, ya, yaitu bahwa tujuan hukum modern itu, ya, ada tujuan hukum modern yang disampaikan oleh Rudbrook, itu yang nanti kita akan kaji di kajian berikutnya tentang tujuan hukum, ya, salah satunya yang mungkin nanti kita mengkaji lebih dalam. Tentang keadilan, kajian ini juga kan dari pemikiran etis, ya, aliran pemikiran etis Aristoteles tentang keadilan. Terus penataan hukum hingga saat ini, ya,
para ahli masih kemudian mencari formulasi terbaik. Kemudian hak negara untuk menghukum. Nah, ini juga ya dalam perkembangannya sudah mulai pergeseran ya. Hak negara untuk menghukum ini sudah kemudian yang tadinya apabila ada suatu kejahatan, contohnya ada suatu kejahatan tindak pidana, kemudian ya negara mengambil hak korban, mewakili korbannya untuk kemudian menuntut pelaku. Ya, ini hak negara ya untuk menghukum ini kemudian mewakili korban. Nah, padahal dalam itu kan paradigma baru kemudian bukan lagi negara tapi kemudian pelaku, korban sendiri dengan konsep restoratif justice, korban dan negara hanya sebagai fasilitator. Ya, memfasilitasi bagaimana permasalahan itu diselesaikan oleh korban dan pelaku. Jadi negara tidak lagi dominan untuk kemudian menghukum. Nah, itu salah satunya. Kemudian hubungan hukum dan kekuasaan. Ya, hingga saat ini ya sampai kemudian ada pandangan lagi. Dulu kekuasaan presiden itu yang ya dikatakan absolut ya, hampir tak tergantikan ya, hingga rakyat turun untuk menggantikan zaman Soeharto. Kemudian muncul konsep kita bahwa kekuasaan itu harus dibatasi sehingga dalam konstitusi presiden hanya 2 periode saja. Tapi kemudian dalam perjalanan ya, akhir-akhir ini kita dengar isu mau diperpanjang lagi ya, bahwa presiden bisa dapat mengajukan lagi untuk yang ketiga kali dan sebagainya. Nah, disinilah kita akan mengkaji hukum dan kekuasaan, korelasinya dan sebagainya. Nah, sedangkan masalah kontemporer yaitu terkait dengan HAM ya, yang menjadi isu global, isu nasional bahkan lokal di Papua ya. Masalah HAM ini menjadi hal yang sensitif. Kemudian hak milik terkait dengan misalnya contohnya tanah ya, yang kemudian tidak adanya kepastian setelah Anda memiliki sertifikat, data sertifikat, ada sertifikat lagi di mana hak milik ini kemudian menjadi isu yang ada sekarang. Selain itu isu demokrasi. Masalah ini yang kemudian bagaimana hukum ya. Dulu kita demokrasi ya. Kemudian demokrasi kita mengalami perkembangan hingga saat ini ya. Contohnya dalam pemilihan anggota dewan, anggota legislatif. Dalam pemilihan anggota legislatif ya. Berikutnya adalah masalah hukum yang terkait dengan hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat. Ya, ini kan pandangan Ruskopon ya, hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat sebagai alat rekayasa, itu social engineering. Kemudian permasalahan-permasalahan lain yang akan kita kaji. Berikutnya adalah permasalahan filsafat hukum tersebut yang telah kita kaji tadi. Ya, ini yang permasalahan yang saya sampaikan. Nanti pada perkuliahan berikutnya kita akan mengkaji ya terkait dengan hakikat hukum dan kaidah, ya mungkin masalah klasik dulu ya yang kita kaji duluan ya, dan tujuan hukum. Nah, ini supaya menjadi paradigma baru bagi kita terkait dengan pemahaman kita tentang hukum. Sekian perkuliahan yang saya sampaikan, semoga bermanfaat buat saudara-saudara, dan kita akan jumpa lagi dalam kuliah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.